الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. أما بعد، أحبتي في الله، إخواني وأخواتي في الدين، rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tak lupa kita ingatkan kepada diri pribadi dan juga seluruh hadirin dalam kajian sore hari ini untuk senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala modal agar kita mendapatkan nikmat-nikmat dan juga kebaikan-kebaikan yang lain. Bisa dibayangkan kalau seandainya nikmat tersebut hilang daripada kita. Contohnya nikmat berupa kasih sayang. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambilnya, maka bagaimana kondisi daripada rumah yang tidak ada rasa cinta di dalamnya? Sifat kasih sayang kalau seandainya tidak ada, Allah ambil nikmat tersebut, maka rumah tangga yang entah rusak seperti apa. Maka disinilah pentingnya kita bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala agar nikmat tersebut selalu ada dan bahkan bertambah dan terus bertambah. Dan tentunya salah satu cara daripada menjadikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala selalu ada adalah dengan menjalankan atau menggunakan nikmat-nikmat tersebut pada perkara yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang sangat kita rindukan, sosok yang sangat kita cintai. Bahkan demi keluarga, harta dan nyawa kita perjuangkan untuk sosok yang sangat mulia ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kita mempelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita mempraktekkan apa-apa yang kita pelajari, semoga kita termasuk manusia yang nanti tempat duduknya kelak dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Amin ya rabbal alamin. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada sore hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan sebuah kaidah kehidupan yang diambil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kaidah ini terdapat pada surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Tafadhal Mas Muad untuk dibacakan. Nah, sebuah ayat yang saya yakin semuanya sudah menghafalnya. Bahkan gak perlu lagi membuka mushaf, semuanya sudah hafal di luar kepala. Kalau hafal di luar kepala itu hafal apa mboten, Pak? Hafal di luar kepala. Hafal itu berarti di dalam kepala ya. Wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, fadhal terjemahannya dibaca dulu.
terdapat satu masalah. Sungguh yang paling mudah di antara kami sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui. Lagi maha. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi maha. Nah, lagi maha teliti. Baik. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini membicarakan tentang bagaimana Allah menciptakan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Dan bahkan tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh manusia yang berbeda-beda ada di dalam ayat ini. Tapi beribu sangat-sangat miris. Ayat ini sering sekali kita dengarkan bahkan ketika nikahan. Menjadi ayat yang favorit. Bagaimana tidak? Sebuah ijab qabul akan dimulai dengan ayat ini. Bahkan di dalam kartu surat nikah pun juga ada ayat ini. Tapi wallahu taala a'lam bissawab. Kebanyakan dari kita lupa dengan tujuan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sana. Haitsu qala Allah jalla fi'ala, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, sesungguhnya kami jadikan kalian ada yang laki-laki dan juga ada perempuan. Waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan di antara kalian berbangsa-bangsa dan juga berkabilah-kabilah. Lita'arafu, agar kalian tuh saling mengenal satu di antara yang lainnya. Inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang paling bertakwa kepadanya. Innallaha 'alimun khabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha teliti. Maka kalau seandainya ditanya apa tujuannya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berbeda-beda, ada yang merah, ada yang putih, bahkan ada yang hitam pekat, yang kelihatan putih hanya giginya saja. Apakah untuk saling membanggakan satu di antara yang lainnya? Kalla tsumma kalla. Akan tetapi dari ayat ini kita diperintahkan untuk saling mengenal. Dan jangan sampai di antara kita merasa bahwa bangsanya atau sukunya adalah yang paling tinggi di antara yang lain. Kalau kita lihat Pak, di sekelilingin kita saja, orang yang dianggap paling mulia itu seperti apa? Rata-rata orang-orang akan mengatakan yang paling tinggi jabatannya, atau orang yang mungkin gelarnya setelah namanya panjang luar biasa, atau orang yang paling kaya di desanya, atau bahkan di kabupatennya, atau bahkan di satu negara. Itu yang dianggap sebagai orang yang mulia. Dan mirisnya lagi kalau kita melihat ketika pernikahan, bahkan setelah dilantunkan ayat ini, apa yang terjadi? Ada orang tamu yang datang ke pernikahan tersebut menggunakan jas, bahkan pakainya setir bulat, yaitu mobil. Dengan orang yang biasa jalan kaki, saya mau tanya, tempat yang paling depan dekat orang yang menikah itu yang mana Pak? Apakah orang yang jalan kaki dari rumahnya? Bahkan luar biasa, dipersilahkan Pak monggo, dari depan sampai tempat duduk dipersilahkan, dikasih tempat. Inilah realita yang terjadi di masyarakat kita.
ketika dibaca ayat tersebut lupa. Dan mungkin hanya sampai lita'arofu, ayat setelahnya nggak dibaca, atau mungkin pura-pura nggak tahu artinya. Padahal orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Kita melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau belum diutus sebagai seorang nabi dan rasul, yang dikenal dengan masih zaman jahiliyah. Luar biasa, Pak. Kabilah-kabilah di sana itu punya strata sendiri-sendiri. Kabilah yang paling mulia ketika itu siapa, Pak? Kabilah Quraisy. Dan bahkan di kabilah Quraisy pun juga ada tingkatan-tingkatan. Yang nanti ada Bani Adi, yang nanti ada Bani Muthalib, punya tingkatan yang berbeda-beda. Dan biasanya kabilah yang paling tinggi melihat kabilah yang paling rendah akan melihat dengan sebelah mata. Sebelah mata itu bukan berarti Pak, buta sebelah, enggak. Artinya seakan-akan enggak punya nilai. Itulah yang terjadi sebelum diutusnya Rasulullah SAW untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Tapi tatkala Rasulullah SAW sudah diutus menghilangkan yang namanya asabiyah, maka apa yang dikatakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau bahkan mengatakan bahwa al-amrul jahiliyah, bahwa inna kulla syai'in min amril jahiliyah tahta qadami hataini mawdu'. Bahwa semua perkara tentang perkara jahiliyah, yang dimaksud tadi asabiyah, kemudian tingkatan-tingkatan di dalam kabilah, dalam bani, berada di bawah kakiku. Dan ini beliau katakan ketika hajjil wada, haji perpisahan. Maksudnya apa? Haji di mana Rasulullah SAW melakukan yang terakhir kalinya. Karena setelah itu beliau SAW wafat dan tidak bisa melakukan haji kembali. Beliau katakan berada di bawah kakiku. Maksudnya apa? Sudah tidak memiliki nilai sama sekali, diinjak-injak. Tapi yang sangat herannya ketika zaman semakin akhir, kembali hal tersebut seakan-akan manusia memiliki tingkatan-tingkatan, atau bangsa itu seakan memiliki tingkatan-tingkatan. Seperti mungkin zaman dahulu pernah ada antara mungkin Malaysia dengan Indonesia, atau mungkin negara satu dengan negara yang lainnya. Mereka menganggap bahwa negara fulan itu di bawah kita, nggak ada apa-apanya. Atau kita ini kulitnya adalah kulit sawo coklat, bagus. Tapi mereka yang kulitnya hitam pekat, nggak kelihatan apa-apa. Apalagi kalau di malam hari, nggak punya nilai sama sekali. Atau bahkan mungkin kita merasa jijik dan lain sebagainya. Maka bisa jadi lupa dengan ayat yang mulia ini, yaitu dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Nah, dan kisah yang lainnya yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hujan, Pak. Allahumma shayban nafi'an. Baik. Dan bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana sikap seorang Muslim, dan tidak melihatkan bagaimana derajat atau mungkin darah tidak memiliki manfaat sama sekali di dalam agama Islam. Yaitu apa? Ketika Bilal radhiyallahu anhu, Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu
diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk naik ke atas Ka'bah. Ngapain, Pak? Mengumandangkan azan. Dan tentunya ya, walaupun orang-orang jahiliyah atau orang-orang yang belum masuk Islam, mereka pun masih mengagungkan yang namanya Ka'bah. Dan ketika itu berada di sekeliling Rasul sallallahu alaihi wasallam ada sahabat-sahabat yang mulia seperti Abu Bakar dan juga Umar dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam melihatkan bahwa derajat ataupun status keluarga tidak memiliki manfaat sama sekali. Beliau perintahkan Bilal ibn Rabah, selain suara beliau yang lantang dan merdu, beliau perintahkan untuk mengumandangkan yang namanya azan. Dan kalau zaman dahulu, Pak, orang suruh azan itu sesuatu kemuliaan. Kalau zaman sekarang, mungkin yang suaranya tua, yang sudah serak baru mau azan, yang suaranya bagus nggak mau azan. Ini yang terjadi. Nah, dengan bagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW dapat kita lihat bahwa yang paling mulia di antara manusia adalah mereka yang memiliki ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah yang lainnya, yang dibawakan oleh seorang yang sangat mulia juga, yaitu cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zainal Abidin. Ada yang tahu, Pak, nama aslinya Zainal Abidin? Saya kira mau jawab tadi, Pak. Ada yang tahu siapa namanya Zainal Abidin? Sering sekali kita dengar ya, salah satu anaknya atau cucunya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah Zainal Abidin. Dan ternyata nama beliau pun juga sama seperti nama kakeknya, yaitu Ali. Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abdul Muttalib, dan yang dikenal dengan nama Zainal Abidin. Ini sebuah kisah yang harusnya memecut diri-diri kita semuanya. Ketika itu beliau berada di Madinah dan hendak masuk ke dalam masjid. Dan di sana ternyata ada halaqah atau kajian yang digurui oleh seorang tabi'in yang bernama Zaid ibn Aslam. Zaid ibn Aslam. Dan beliau ini adalah hakikatnya seorang budak, tetapi beliau memiliki ilmu yang luar biasa dan dijadikan sebagai ulama di zaman beliau. Zaid ibn Aslam. Kemudian tatkala beliau duduk di majelis Zaid ibn Aslam, orang-orang pun akhirnya terucap suatu kalimat, bahkan mencela apa yang dilakukan Zainal Abidin, dengan mereka mengatakan, "Kaifa tajlis? Bagaimana kamu duduk? Wa anta ar-rajulul Quraisy wa hafidin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kamu nih orang dari keturunan Bani Quraisy, dan bahkan kamu ini adalah cicitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, "Innama yajlisur rajul man yanfa'uhu fi dinihi." Innama yajlisur rajul ila man yanfa'uhu fi dinihi. Sesungguhnya seorang itu duduk bersama orang yang memberikan manfaat untuk dirinya perihal agamanya. Inilah yang dilakukan cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau enggak memandang apakah dia budak ataupun siapa. Tetapi kalau seandainya dia memiliki kapabilitas ilmu, terutama ilmu agama, maka dia rela untuk duduk bersama mereka. Kemudian
kisah yang lainnya, yaitu siapa? Seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Abbas, rela untuk menunggu gurunya, dan beliau berada di depan pintu gurunya sampai keluar, tidak berani untuk mengetuk, apalagi mengatakan, ini saya ini adalah anak paman Rasulullah SAW. Enggak, Pak. Tapi sungguh luar biasa bagaimana adab, dan juga merasa bahwa apa yang dia miliki, nasab yang dia miliki, tidaklah memberikan manfaat sedikit pun dalam perkara agama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, walaysa fi kitabillah, tidak ada di dalam kitabullah azza wa jalla ayatun wahidatun yamdahu fiha ahadan binasabih. Enggak ada satu ayat pun dari Al-Qur'anul Karim memberikan pujian kepada seorang pun karena sebab nasabnya. Enggak ada, Pak. Begitu pula wala yadhummu ahadan binasabih, dan tidak ada ayat yang mencela seorang pun karena sebab nasabnya. Wa innama yamdahul iman wat taqwa, akan tetapi pujian tersebut untuk diberikan mereka karena sebab iman dan juga ketakwaan. Wa yadhummal kufra wal fusuqa wal isyan, dan juga mencela itu bukan karena sebab nasab, akan tetapi karena kekufuran mereka, kefasikan mereka, dan juga karena kemaksiatan mereka. Maka Pak, gak usah khawatir, mau orang setinggi apapun pangkatnya, mau seberapa banyak pun bintangnya, kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun di dunia ini hanyalah sementara. Lantas apa yang mau kita banggakan kecuali keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Jalla fi'ula. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringkat atau derajat sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam, bukan karena nasab seseorang. Tapi kalau kita melihat ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah itu mengangkat seseorang karena sebab ilmu yang dia miliki, karena keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ilmu yang dia memiliki beberapa derajat. Ketika seorang imam contohnya, bukanlah yang dilihat siapa yang paling tinggi pangkatnya. Ada menteri yang datang contohnya, bukan dia yang harus menjadi imam. Akan tapi apa yang Rasulullah SAW katakan, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah, yaitu orang yang mengimami kalian adalah mereka yang aqra'ukum li kitabillah. Aqra' di sini walaupun ada khilaf di antara para ulama madzahibil arba', ada yang mengatakan aqra'ukum adalah orang yang paling banyak hafalannya. Ada yang mengatakan aqra'ukum li kitabillah adalah afqahuhum, orang yang paling faqih, orang yang paling paham agama di antara kalian. Tapi kalau kita melihat dua tafsiran ini, dua penjelasan ulama ini, maka kita dapat melihat bahwa semuanya berkaitan dengan ilmu agama. Bukan karena nasabnya, bukan karena jabatannya. Walaupun mungkin ada khilaf di antara para ulama tentang hadis tersebut. Ai aqra'ukum li kitabillah. Tapi kalau seandainya ada seorang presiden atau seorang menteri atau seorang bupati yang datang kemudian dia adalah hafizul Quran, orang yang paling hafid Al-Quran,
atau mungkin dia juga mempelajari agama, paham tentang syariat, maka merekalah yang berhak untuk mengimami kita. Tapi kalau seandainya walaupun mungkin ada anak SMA baru lulus pondok, tapi dia adalah orang yang hafidhul Quran, orang yang paling paham tentang syariat agama, maka silahkan kita perintahkan anak tersebut untuk mengimami kita semuanya. Karena di dalam ibadah bukan untuk menjadi kebanggaan, oh saya jadi imam di masjid ini dan itu. Tetapi dalam beribadah untuk apa sih? Agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dengan kita melihat ayat ini, yaitu di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13, inna akramakum indallahi atqakum, cukuplah buat kita bahwa kita ini sebagai makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan jangan sampai lupa tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Dan terus berusaha kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan takwa itu tidak akan didapat kecuali dengan kita mencarinya, dengan kita terus meminta doa kepada Allah agar diberikan ketakwaan yang lebih daripada sebelumnya. Maka kaidah yang mulia ini yang kita ambil daripada Al-Quran, hendaknya kita berusaha untuk selalu menjaganya. Baik. Kemudian kita akan membahas kaidah yang berikutnya, yaitu di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-14. Afwan, ayat yang ke-11. Surah An-Nisa ayat yang ke-11. Tafadhal, silakan Mas Muad. Nah, sebuah ayat yang sangat luar biasa. Antum baca arti daripada kalimat abaukum wa abanaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Antum baca itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 11 ini daripada surah An-Nisa, memang ayatnya panjang, berceritakan tentang masalah mawarith, hukum tentang faraid, warisan. Dan ini saya sarankan ada kajian khusus tentang mawaris. Karena dalam sebuah hadis disebutkan bahwa awwalul ilmi yurfa, bahwa ilmu yang pertama kali yang diangkat salah satunya adalah waris, ilmu tentang waris ini. Betapa banyak kaum muslimin yang tidak paham tentang masalah warisan. Wah Ustaz, warisan itu udah bicara matematika. Kalau udah matematika sudah nggak mau mikir sudah. Rata-rata kayak gitu. Santri pun juga kadang ngeluhnya, Ustaz, matematika lagi, mumet Ustaz. Padahal kalau kita lihat, kalau dalam faraid tidak sebanyak ya babnya daripada matematika. Nah ini perlu ada kajian khusus tentang masalah faraid agar masyarakat kita paham bagaimana di dalam pembagian masalah harta warisan. Bukan gara-gara kita gila akan warisan, akan tapi bagaimana kita bersikap adil
Bagaimana kita memberikan hak satu di antara yang lainnya, dan agar kita tidak memakan harta saudara-saudara kita. Itu yang perlu kita pahami bersama. Baik, di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11 ini Allah Subhanahu wa taala yaqul, "Aba'ukum wa abana'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a." Bahwa berkaitan tentang bapak-bapak kalian atau anak-anak kalian, la tadruna ayyuhum, kalian tidak mengetahui mana di antara mereka aqrabu lakum naf'a, yang paling memberikan manfaat untuk kalian. Maksudnya apa sih, Pak? Ayat ini menunjukkan bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala sesuatu tentang seorang hamba. Terkadang kita nih, pikiran kita buntu tatkala dihadapkan dengan uang yang begitu banyaknya, atau bahkan dengan berbagai cara apapun akhirnya kita lakukan untuk mendapatkan harta tersebut. Padahal kalau ditanya apa hukumnya haram, iya tahu. Maka disinilah letak bagaimana manusia itu lemah sekali. Bahkan berusaha untuk mungkin cakar-cakaran antara saudara, bahkan itu saudara kandung, hanya untuk apa? Mendapatkan harta warisan. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Maka ada sebuah kaidah yang mengatakan man ta'ajjala qabla awanihi 'uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang segera-segera atau terburu-buru qabla awanihi, sebelum datang waktunya, uqiba bihirmanihi, maka dia akan diberikan keharaman atas barang tersebut. Contohnya dalam harta warisan. Anak nih, contoh seorang anak melihat, oh saya ini butuh uang dan butuh yang namanya segera uang warisan. Akhirnya yang dia lakukan adalah membunuh orang tuanya. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Maka anak tersebut tidak akan mendapatkan warisan sama sekali. Kenapa? Karena belum waktunya, tapi dia berusaha untuk menyegerakannya. Begitu pula ketika seorang pezina, seorang wanita yang melakukan zina dengan laki-laki sebelum dia nikah, contohnya. Kemudian dia pengen menikah dengan orang lainnya dalam keadaan hamil, nggak boleh. Kenapa? Karena dia telah melakukan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebuah kaidah yang sangat luar biasa tentang masalah bagaimana sikap kita dengan anak-anak atau orang-orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengatakan bahwa bisa jadi anak-anak kita atau orang tua kita itu memiliki manfaat untuk kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Maka jangan sampai seperti di zaman jahiliyah contohnya. Orang-orang kalau lahir anak perempuan merasa sedih. Bahkan menurut mereka adalah aib. Walaupun di sana ada sebuah kisah yang masyhur, kisah yang sangat terkenal, dan para ulama dalam hal ini, ulama tarikh mengatakan hadis tersebut atau jalan tersebut adalah dhaif, lemah. Yaitu apa? Kisah di mana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ingin membunuh anaknya. Ketika itu anaknya perempuan, ingin dibunuh oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka datanglah Islam untuk menghilangkan pikiran-pikiran demikian. Orang dan juga ada di zaman kita sekarang ini pengen banget anaknya laki-laki,
Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan anak perempuan. Dan saya melihat sendiri Bapak sekalian, ya, pasangan suami istri pengen sekali memiliki anak perempuan, anak laki-laki. Karena dari anak 1, 2, 3 ternyata perempuan semua. Dan qadarullah, Allah mengizinkan untuk hamil kembali. Dan ketika hamil tersebut, ya, si istri mengatakan pengen untuk punya anak laki-laki nanti. Dan bahkan berusaha untuk membaca artikel dan lain sebagainya. Tapi qadarullah wa masya'a fa'al, ternyata anak perempuan lagi. Dan ternyata tidak sampai lama untuk keluar di dunia ini melihat bagaimana indahnya matahari, Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan dan Allah ambil. Akhirnya istri tersebut, perempuan tersebut menyesal, menganggap bahwa apakah gara-gara keinginan dia untuk memiliki anak laki-laki, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengambil anak tersebut. Wallahu taala alam bissawab. Dan atas izin Allah Subhanahu wa taala akhirnya hamil kembali dan lahirlah anak yang laki-laki. Alhamdulillah. Dan hakikatnya kita ini tidak tahu dan tidak bisa untuk memilih. Oh, saya nanti pengennya laki-laki pokoknya, atau pengennya perempuan pokoknya, nggak bisa. Tapi semuanya adalah rezeki min Allah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bahkan di dalam akhir daripada surah An-Nisa ayat yang ke-11 tadi Allah mengatakan fariidatan min Allah innallaha kana aliman hakima, bahwa Allah Subhanahu, ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, fariidah. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maka hakikatnya Allah lah yang tahu mana yang paling bermanfaat untuk kita. Bisa jadi anak yang perempuan itu lebih bermanfaat untuk keluarganya dibandingkan anak yang laki-laki. Penulis kitab ini memberikan sebuah kisah bahwa dia ini punya anak yang begitu banyaknya, dan ternyata rata-rata semuanya laki-laki kecuali satu perempuan. Ketika sudah beranjak dewasa dan bapak tersebut sudah tua renta, sudah nggak bisa apa-apa, mereka sibuk dengan pekerjaannya, dan yang menjaga orang tuanya hanyalah seorang wanita daripada anak tersebut. Mana anak-anak yang laki-laki yang lainnya? Wa ya subhanallah. Dan kita pun juga melihat bagaimana anak perempuan di dalam memperhatikan ibu dan bapaknya rata-rata lebih peka dibandingkan anak laki-laki. Walaupun saya tidak menafikan anak laki-laki pun juga ada. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala luasnya pengetahuan beliau, harusnya kita sadar, mau anak laki-laki, mau anak perempuan, semuanya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan banyak di antara pasutri yang mengharapkan anak pun juga nggak dikasih-kasih sama Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang ada perlu kita syukuri. Dan bisa jadi ada anak perempuan, ada anak laki-laki, atau mungkin nanti perempuan semua, tapi memiliki manfaat luar biasa untuk orang tuanya. Walhamdulillah. Ya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-49 sampai 50. Allah taala berfirman, "Walillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha,
Milik Allah adalah kerajaan bumi dan juga langit. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan segala sesuatu sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura. Dan Allah memberikan baik itu perempuan ataupun laki-laki sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Au yuzawwijuhum dzukuran wa inatha wa yaj'alu ma yasha'u 'amiqa. Wa yaj'alu man yasha'u 'aqima. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara mereka pun juga ada yang mandul. Innahu alimun qadir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Maka harus banyak bersyukur bagi mereka yang sudah punya anak atau bahkan yang sudah punya cucu. Karena tidak semua orang itu mendapatkan apa yang diinginkan. Buah hati yang diingin-inginkan, yang diharap-harapkan. Bahkan saya sampai mendengar ada yang dari seorang ikhwan, saking pingin anak perempuannya menghabiskan 800 juta kalau tidak salah. Saking menginginkan anak laki-laki menghabiskan 800 juta. Wala haula wala quwata illa billah. Maka sungguh luar biasa ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan kita ini harus sadar bahwa yang lebih tahu dan mana yang paling bermanfaat untuk kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, berkata al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, mu'allaqan ala hadhihi al-ayah, wa kafa bil 'abdi ta'arrudan ay yatasakhata ma wahabahu. Cukuplah seorang hamba, janganlah sampai seorang hamba untuk apa? Mencela atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepada diri. Gak perlu. Karena apa? Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu adalah nikmat yang perlu kita syukuri dan perlu kita jaga. Nah, dan kalau seandainya ada orang yang berpikiran bahwa tatkala kita diberikan anak perempuan itu susah, pusing rasanya. Dan beliau bahkan mengatakan, ada seorang yang seandainya kamu nih melahirkan perempuan terus, maka saya akan talak. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan kembali kalau kita melihat ayat tadi, kita nggak tahu, bahkan kita nggak punya kekuatan untuk menentukan apakah kita punya anak laki-laki ataupun punya anak perempuan. Nah, dan beliau juga menyebutkan di sini bahwa ada seorang syekh yang bernama Syekh Ali At-Tantawi rahimahullah taala. Beliau pun juga sama. Seluruh anaknya itu ternyata perempuan semuanya, nggak ada satupun yang laki-laki. Akan tapi beliau bersyukur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Nah, terlebih kita sudah mempelajari sebuah kaidah yang kita sudah hafalkan dan sudah kita pelajari, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-216, yaitu apa? Wa asa taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan terkadang apa yang kalian benci hakikatnya itu adalah lebih baik untuk diri kalian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan kembali bahwa sejatinya amalan-amalan kita atau sesuatu yang bermanfaat untuk kita
Semuanya bukan karena bapak-bapak kita ataupun anak-anak kita, ataupun karena sebab anak perempuan atau anak laki-laki, tapi karena sebab bagaimana amalan kita. Itulah yang paling bermanfaat. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal ibn Rabah. Beliau mengatakan, "Akhbirni bi arjal amali amaltahu fil Islam." Kabarkan kepadaku tentang suatu amalan yang engkau amalkan di dalam Islam. Kenapa? Karena beliau itu dengar bahwa terompanya Bilal ibn Rabah itu sudah ada di surga. Maka Bilal mengatakan, "Inni lam atawadda sa'atan min al-laili aw nahar illa sallaitu ba'da dzalikal wudu' rak'ataini." Bahwa aku tidaklah wudu, baik itu di malam hari ataupun di siang hari, kecuali setelah aku wudu aku melakukan sholat 2 rakaat dengan wudu tersebut. Jadi ketika beliau berhadas, beliau wudu, kemudian beliau setelah wudu beliau melakukan sholat 2 rakaat. Masya Allah. Dan bahkan beliau tidak mengatakan karena sebab beliau berusaha untuk bersama Rasulullah SAW dalam jihad ataupun sebagai seorang muadzin, enggak. Tapi bagaimana beliau mengatakan bahwa ini amalan yang aku mengharapkan pahala di sana, pahala terbesar di sana. Maka biasanya para ulama atau masyayikh memberikan nasihat kepada kita, coba kita mencari sebuah wirid khusus. Artinya walaupun wirid khusus di sini tentunya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang selalu kita amalkan dan kita mengharapkan pahala yang besar dengan amalan-amalan tersebut. Walaupun mungkin itu hanya satu macam, tapi kita lakukan terus menerus, maka harapannya dengan itu kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk diri kita baik itu di dunia maupun di akhirat. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada sore hari ini. Apabila ada kekurangannya semua yang datang dari pribadi, wa na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Apabila ada kesempurnaannya semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. فإنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.